Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya akan melaksanakan konseling kelompok. Nah, sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya, perkenalkan dulu, nama saya Galang Putra Tripati, mahasiswa dari BK Untas. Oke, di sini apakah udah pada siap untuk konseling kelompok? Siap. Siap. Nah, apakah udah ada yang pernah atau tahu gitu apa itu konseling kelompok? Mungkin kalau tahu sih tahu, tapi lupa lagi ya gitu ya. Gitu. Mana semu gitu ya? Iya. Ya. Karena kemarin sempat melakukan, tapi lupa lagi gitu. Gitu. Jadi konseling kelompok itu kayak forum kayak gini, membantu permasalahan seseorang tapi di voting dalam bentuk kelompok. Jadi kita saling berdiskusi gitu. Oke. Nah, di dalam konseling kelompok ini ada asas kerahasiaan, dimana kalau nanti setelah beres dari konseling sini jangan ngomong lagi dua gitu kalau bisa mah. Jadi ya udah sama kita aja yang tahu gitu. Yang tahu aja ya. Iya. Siap. Oke. Sebelum bermain games ini, nanti kan saya di sini akan melakukan games sebagai games. Nah, saya pengen perkenalan dulu satu-satu dari siapa aja. Siap. Oke, dari saya aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Septiani. Saya mahasiswa BK kelas C ya. Asal saya dari Ciamis mungkin. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup teh. Siap. Mungkin saya ya, perkenalkan nama saya Wipa Fauzia. Saya juga sama dari BK Untas, angkatan 2020. Alamat saya asal dari Pangandaran. Perkenalkan. Oke, silahkan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Rafli Ismail dari Universitas Muhammadiyah, kelas 5C. Sama-sama dari BK semua ya. Iya, kita sekelompok. Oke, selanjutnya di sini kita akan bermain game dulu ya, untuk membuat relax gitu, jangan terlalu tegang gitu. Oke, di sini saya akan bermain game tentang sambung cerita, di mana nanti ketika saya bercerita pertama diteruskan oleh Dita, Wifa sama Rafli. Siap? Siap. Apa sudah mengerti apa mau yang dipertanyakan? Mau dicontohin Iya, dulu. contohin dulu. Misalkan ya, dari saya dulu nih. Ketika hari Minggu saya akan pergi ke pasar dan Dan saya langsung. Jadi bebas gitu ya? Bebas. Nah, kalau yang gagal seperti itu berarti kita tidak fokus, bisa di Ulang lagi. Ulang. enggak jadi cuma berdua gitu, siapa yang berusaha. Jadi iya, keluar iya, gitu, iya. satu-satu. Ya, ngerti? Saya mengerti. Oke. Atau mau dari kalian dulu yang pertama? Boleh? Mungkin dari Kang Galang dulu aja. Dari saya dulu. Iya, dari Bapak Ketua. Oke. Nih ya, ceritanya. Saya bermain PS setiap hari Sabtu dan saya selalu membantu orang tua ketika hari Minggu. Gitu. Setelah itu saya melanjutkan untuk bermain bersama teman-teman. setelah bermain bersama teman-teman, saya kemudian pergi mandi untuk Mengambil motor, lalu saya jalan-jalan lagi bersama teman-teman. Langsung tiba-tiba ada hujan badai. Hujan badai pun terasa seperti ada anginnya dan jemuran saya berterbangan. Bisa dilanjutkan? Oke, karena jemuran berterbangan, saya mengambil payung untuk menggambar jemuran itu. Lalu Mengambil jemuran itu, lalu saya keringkan di mesin cuci. Masuk akal? masa kan? Iya, enggak deh. Enggak. Ya kan kehujanan. Iya. Kan diambil rungkul mana? Oh, jadi di keringan. Jadi bisa dari gitu masukkan di daur ulang deh, balikan deh. Keringkan. Dan mesin cuci itu rusak. Saya memanggil tukang servis mesin cuci
Lalu saya menyuruh tukang servis itu untuk menyelesaikan pekerjaannya, karena setelah pekerjaannya selesai, mesin itu akan saya gunakan kembali untuk mengeringkan sebuah pakaian itu. Oke? So Keluar udah tinggal dua kan beres. Oke. nah berarti yang di sini yang fokus ada di Dita. Dita. Oke, tepuk tangan dulu buat Dita. Oke, apakah jadi itu teh sambung cerita teh kayak melatih otak kita untuk selalu fokus dan bisa membuat berpikir cepat seperti itu ya. Nah, sama dengan ketika belajar gitu. Nah, di dalam konseling kelompok kali ini saya akan membawakan tema tentang motivasi belajar gitu. Nah, barangkali di sini ada yang di kelasnya gitu atau lagi belajar teh kalian teh ngerasa kesusahan gitu dalam belajarnya atau ada permasalahan apa dalam pembelajarannya, bisa diceritakan sekarang. Oke, mungkin dari saya dulu ya. Kan saya itu mengalami ya kalau dalam belajar itu males kayak gitu kan. Contohnya ketika saya banyak tugas. Nah, sekarang kan lagi banyak-banyaknya tugas ya. Nah, saya itu jadi bingung gitu mau menyelesaikan yang ini dulu atau yang itu, sehingga ketika memikirkan mau mengerjakan yang mana dulu, tapi saya itu bingung. Jadi di pikiran saya itu ya udah mendingan nanti aja gitu. Nah, jadi gara-gara bingung jadi ya, malas. Iya, jadi malas gitu ngerjainnya kayak gitu. Kalau permasalahan saya sih, saya itu orangnya kurang fokus ya. Seperti tadi mungkin saat bermain game, saya tidak fokus ya. Karena jujur banget ya, sebelumnya belum pernah main game sambung kata gitu. Baru pertama kali ini. Terus benar emang saya itu kalau misalkan di dalam kelas itu saya kadang merasa nggak fokus gitu saat misalkan dosen atau siapapun sedang menjelaskan pembelajaran gitu. Otak saya itu selalu kemana-mana, pikirannya tidak fokus dalam pelajaran itu. Udah seperti itu. Ya. Kalau permasalahan saya kurang percaya diri Kak. Kurang percaya diri kayak gimana bisa? Kalau dalam Dalam hal pembelajaran itu. ya dalam hal pembelajaran. Seperti apa tidak percaya dirinya? Bisa diceritain nggak? Kayak Kurang gimana? percaya diri. Oh, ke semuanya gitu. Semuanya. Malu mungkin ya. Iya. Oke. Nah, dari 3 permasalahan ini kalian bisa memilih yang mana dulu yang mau diselesaikan. Apakah yang Dita itu tadi kan yang malas belajar, yang Teh Wifa kurang fokus, yang Kang Raffi itu kurang pede. Jadi bagaimana? Mungkin kalau saya pribadi menyelesaikan tuh permasalahan kita dulu ya. Kenapa? Kalau alasannya karena kan Tedita dia kan malas belajar, jadi otomatis kita harus menolong Tedita biar gak malas belajar gitu. Walaupun saya juga kan kurang fokus, tapi kan saya gak malas belajar, tapi saya cuma kurang fokus gitu. Mungkin Tedita. Gimana dari Kang Raffi? Main tuh. Dari Tedita dulu. Oh, sama Dita aja. Oke, berarti sepakat ya. Permasalahan sekarang yang mau diselesaikan berarti yang Dita. Yang tadi dimana malas belajar ya. Nah, sekarang bisa diceritain nggak Dita gimana? Terus apa aja gitu ketika malas belajar? Kayak gimana gitu? Oke, mungkin lebih detailnya itu ya yang sudah saya katakan tadi, kalau malasnya itu ketika banyak tugas ya. Jadi bingung ketika saya harus mengerjakan yang mana dulu. Nah, selain itu juga ketika saya ditugaskan misalkan untuk membuat makalah seperti itu ya. Nah, ketika misalkan dikasih judulnya itu apa ya. Nah, pas dibahasnya itu kan bingung ya mau carinya itu ya mau pendahuluan dulu atau apa ya. Nah, ketika saya ditugaskan oleh teman kelompok lalu untuk mencari materinya. Nah, di situ tuh saya tuh malas gitu untuk mencarinya, maunya itu
misalkan pengen ada teman aja gitu, jadi ketika saya sendiri jadi males gitu. Oh, berarti Teh Dita ini ketika kalau Teh Dita lagi sendirian terus ada tugas kayak pasti malas gitu. Kalau misalkan bersama teman-teman bakal ngerjain gitu. Ya. Nah, menurut kalian gimana sih pandangannya terhadap Teh Dita? Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya mungkin Teh Dita itu kalau misalkan sendirian gitu ya, merasa males-malesan gitu, mungkin karena gak ada temennya kali ya. Kalau menurut saya itu bukan karena males-males sehingga mau ngerjain gitu, cuman karena gak ada temennya aja kan. Kalau misalkan ada temennya juga, kalaupun saya juga ya kalau ngerjain tugas gitu, kalau sendiri kan suka malas nih, suka ada malasnya gitu. Kalau misalkan bareng-bareng sama teman kan bisa saling bertukar pikiran gitu, ngerjain tugasnya bareng, mungkin seperti itu nyamannya. Mungkin tadi kita bareng-bareng sama temennya gitu. Mau pendapat? Oh, saya ya. Nah, berarti tadi nah di sini saya akan nanyain lagi nih ke kalian. Menurut kalian gitu, gimana cara agar tidak malas ketika sendirian untuk mengerjakan tugas itu? Jadi tidak tergantung ke teman. Jadi ngerjainnya teh ya udah itu, kalau sendiri juga mesti ngerjain. Apakah Teh Dita pernah berusaha buat ngelawan rasa itu? Oke. Mungkin contohnya itu ketika saya ya dikasih tugas ya. Nah kan di waktu itu saya sendirian ya, mungkin lagi ya online ya di rumah. Nah ketika saya mau udah ngumpulin nih, udah semangat yang ngerjainnya itu, udah ngumpulin, udah nyiapin laptop, terus buku-buku udah disiapin. Tapi ketika saya mau mengerjakan, tiba-tiba teman saya datang, tapi bukan teman kelompok ya. Lalu teman saya itu mengajak untuk pergi keluar. Nah di situ karena pikiran saya malas untuk mengerjakan, sehingga saya memilih untuk keluar sama teman-teman. Mungkin iya, jadi itu kalau sendirian mah jadi banyak gangguannya, jadi malas. Tapi Teh Dita pernah kayak melawan perasaan itu, terus kayak mencoba melawan pernah sih, pernah dan ya. berhasil gitu. Oke, kalau pernah banget ya, cuma kalau dibilang berhasil enggak ya. Jadi ngerjainnya itu setengah-setengah. Jadi ketika misalkan pengantar nih kalau membuat makalah ya, nah baru itu dulu. Nah jadi untuk melanjutkan itu susah gitu, malas. Jadi butuh waktu lagi buat melanjutin tugas. Nah iya, kayak gitu. Oke. Mungkin dari Teh Hifa ada yang mau disampaikan? Mungkin kalau dari saya pribadi, misalkan saya mempunyai tugas, terus saya juga males nih ngerjain tugasnya gitu. Nah kalau aku pribadi sih, misalkan gak ada temennya nih, kalau di kosan misalkan mau ngerjain tugas, nah misalkan kan sepi banget kosan tuh kalau gak ada siapa-siapa. Nah suka sambil nonton sih kalau aku mah, atau sambil ngemil gitu, sambil ngelakuin aktivitas lain, nah sembari ngerjain tugas, mungkin kayak gitu sih. Oh, berarti di sini bisa jadi solusi buat Teh Dita gitu ketika nanti sendirian, harus ada barang lainnya kayak contohnya cemilan atau apa gitu biar nggak terlalu bosan ketika sendiri gitu. Kalau Oke. enggak Nah, dikasih semangat sama teman atau pacar atau keluarga. Pacar. Atau juga bisa kalau misalkan Teh Dita tetap gak bisa gitu sendirian, nah Teh Dita kan bisa sambil video call sama temen nih, sambil ngerjain tugasnya gitu, kan bisa. bisa juga kayak gitu. Nah, jadi bisa semoga dari teman-teman tadi yang bilang kepada Teh Dita kayak memberi saran itu bisa membantu Teh Dita untuk kedepannya. Nah, kalau boleh tahu nih, skala Teh Dita dalam malas belajar dari 0 sampai 10 itu ada di angka berapa? Kalau untuk sekarang 0 itu Merasa baik-baik saja. merasa baik-baik saja, dan semakin tinggi nilai, semakin tinggi angka. kebalik deh. Kebalik. Oh, Kebalik. Kebalik. Dimana 0 itu Teh Dita merasa tidak ada beban, dan semakin Malas sendiri. malas, dan semakin tinggi angka Teh Dita itu rajin. Udah bagus. Oke, kalau mungkin untuk pertama ini ya ada di skala 4. skala 4. Berarti lumayan cukup bisa dibilang parah sekali, karena
sangat dekat dengan malas itu. Nah, dengan seperti itu, apakah teman-teman di sini ada yang merasakan juga seperti Teh Dita? Merasakan malas gitu. Ah, Kalau saya pasti ya, setiap orang pasti pernah merasakan malas, gak mungkin gak pernah gitu, apalagi ketika kita punya tugas apalagi numpuk gitu. Walaupun malas tapi kan tetap berjalan gitu, ngerjain walaupun terpaksa malas terus malas tapi kan tetap ngerjain gitu. Kak Raffi ada pernah merasakan malas? Merasakan malas. Pasti pernah. Malas belajar gitu. Pasti ada di titik paling males ada. Oke. Nah, cara Kang Raffi mengatasi masalah tersebut seperti apa, gimana? Paling Oke. Oke, tadi Kang Raffi juga pernah merasakan titik malas males ya. ya. Nah, cara Kang Raffi melawan rasa malas itu kayak gimana? Kalau dari aku mah hiburan dulu, paling liburan ke mana ke bersama keluarga apa temen. Kita hangout keluar gitu. Iya. Oke. Nah, balik lagi ya ke Teh Dita. Teh Dita kan tadi dalam skor itu mendapatkan skala 4. Nah, tujuan dari Teh Dita melakukan konseling kelompok ini ingin tujuannya apa sampai dan mendapatkan ke skala berapa? Oke, kalau keinginan saya tujuannya itu yang pertama itu ingin melawan rasa malas saya, dan yang kedua itu saya ingin mampu untuk ketika saya sendirian saya mampu untuk mengerjakan tugasnya sampai selesai. Nah, keinginan saya itu ada di skala 8 mungkin. Oh, lebih sangat di 8 ya. Oke, selanjutnya ketika Teh Dita merasakan rasa malas tersebut, terasa apa yang dirasa? Apa sih maksudnya? Perasaan apa yang dirasakan ketika ngeiyain terus rasa malasnya gitu? Oke, kalau perasaannya itu bukan sedih ya, tapi lebih ke kesel, iya gitu, kesal, bingung gitu. Nah, jadi ketika rasa kebingungan itu muncul, nah rasa malas juga muncul gitu mungkin. Jadi ketika mau mengerjakan sesuatu itu ya malas aja gitu. Lihat laptop aja udah ntar aja deh mungkin ngerjainnya gitu. Jadi kebanyakan dientar-entar kayak gitu. Okay. Saya izin bertanya kepada Teh Dita, boleh? Boleh. Saya ingin bertanya sama Teh Dita, tapi kalau misalkan nih pernah nggak Teh Dita kalau misalkan ada tugas terus Teh Dita itu malas, nah kebetulan deadline-nya itu bentar lagi gitu, nah Teh Dita terus memaksa mengerjakan tugas tersebut, atau misalkan sama temen dulu nih harus kumpul dulu biar ngerjainnya bareng-bareng gitu. Oke, ketika saya dihadapkan dengan deadline yang mepet ya, tapi ketika itu saya juga berpikir, nah di situ saya langsung ambil laptop dan langsung mengerjakan gitu. Iya. Jadi Karena ingat iya, jadi pikiran tuh bukan ke malas lagi, tapi takut gak dapet nilai kayak gitu. Jadi ngebut gitu kerjainnya teh. Berarti bisa saya simpulkan Teh Dita itu bisa tidak malas ketika emang sudah mepet deadline seperti itu. Ya. Oke, nah mungkin dari teman-teman kalian di sini ada yang bisa memberikan solusi atau saran nggak gimana cara Teh Dita agar bisa setiap ada tugas itu langsung pengen ngerjain gitu? Mungkin kalau dari saya ya, kalau misalkan tugasnya nih, deadline tugasnya masih lama, pasti kan kecuali kalau Teh Dita itu orangnya kan ambis, kan dia agak ambis, udah jelas dia itu pemalas ya. Nah, kalau misalkan sama orang ambis kan beda lagi, langsung dikerjain walaupun deadline-nya itu masih jauh. Nah, kalau menurut saya sih mungkin benar juga kalau kebiasaan Teh Dita harus mengerjakan tugas dengan temannya, karena mungkin kan bareng-bareng bisa tukar pikiran walaupun misalkan sambil bermain juga mungkin ya, kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan deadline-nya udah mepet, udah deket, pasti Teh Dita kan langsung buru-buru ngerjain ya, berarti Teh Dita harus dikasih tugas di dana yang deket gitu ya, Biar semangat gitu ya. biar ngerjainnya bisa sendiri gitu, bisa memaksa perasaan malas Teh Dita gitu.
kalau misalkan deadline-nya deket gitu. Tapi kan kalau tugas sih tergantung dosennya yang yang ngasih deadline-nya gitu kan, biasanya gitu. Dari Kang Arab mungkin ada. Enggak sama kayak Sama ya, udah. Saya juga ini menambahkan, menurut saya coba apa ya, kayak Teh Dita itu membuat schedule dimana ketika ada tugas teh jadi bisa ngebatasin gitu, ketika kapan malas dan kapan rajinnya kayak gitu. Contohnya teh misalkan cerita hari ini ada tugas nih, nah terus pasti lihat kan, oh ini ada tugasnya harus dikerjain gitu. Walaupun deadline-nya lama tapi kan seenggaknya itu selalu ada di pikiran dan tidak lupa gitu kan. Jadi mungkin bisa membantu satu saat ketika lagi gabut mungkin ya, terus kerjain nah, seperti itu. Jadi manfaatnya schedule seperti itu. Oke, dari Teh Dita sendiri nih, ketika Teh Dita apa ya, merasa malas itu balik lagi, terus deadline juga masih lama, Teh Dita pernah nggak kayak mencoba untuk jangan ngerjainnya mepet deadline gitu, kayak mending sekarang gitu, pernah nggak kayak gitu? Mungkin kalau kayak gitu sih pernah ya. Gara-gara apa? Mungkin gara-garanya itu kan teman sih. Jadi teman tuh nyuruh apa, bukan nyuruh nge-WA ya, nanti hari Sabtu Ada janji gitu. iya, jadi ada janji untuk keluar gitu. Nah pas banget pas mau keluar itu kan deadline-nya ya 3 harian lagi. Nah waktu itu hari Senin, nah kan harus mungkin selesainya weekend lah ya. Nah pas weekend itu harus deadline-nya harus selesai. Nah ketika, jadi saya itu lebih berpikir, oh ya kan nanti mau pergi ya, mau keluar, nah sebaiknya saya beresin dulu tugas. Jadi pas ketika saya pergi bermain, tugas juga selesai. Mungkin seperti itu sih. Jadi pernah sih, jadi ada alasannya terus. Jadi kalau gak ini pasti itu gitu. Selalu ada alasan kalau mau ngerjain. Ya iya. Jadi Kalau dari saya ya ingin menambahkan mungkin solusi dari saya sendiri nih, baru kepikiran tadi. Kalau misalkan nih deadline-nya itu masih panjang, dosennya ngasihnya deadline-nya masih panjang ya. Nah mungkin Teh Dita bisa ngasih deadline sendiri gitu buat tugas Teh Dita. Jadi tugasnya itu deadline-nya tuh lebih cepat daripada apa yang di dosen kasih. Tapi ya ngerti. jadi Teh Dita bikin deadline sendiri. Jadi gak boleh dari Iya, dosen ya. iya. Jadi deadline-nya harus lebih cepat dari dosen. Nah, biar Teh Dita perasaan Teh Dita pura-puranya Teh Dita wah mepet nih deadline-nya ngerjain, Padahal padahal mah waktunya masih masih lama. lama. Nah, gitu. Bisa juga Bisa, seperti bisa. itu. Nah, oke, tadi Teh Dita sudah menerima saran dari banyak orang, dari 2 orang sini dan teman-teman Teh Dita gitu ya. Nah, apa yang bisa Teh Dita dapatkan dalam mungkin dari apa ya, sesi konseling ini yang tadi diberikan solusi oleh Raflin sama Rifa? Mungkin ya saya mendapatkan yang pertama, mungkin banyak sarannya dari Teh Wipa ya. Teh Wipa emang benar ya. Jadi mungkin saya itu otaknya itu harus mengerjakan ketika saya banyak teman. Dan yang kedua mungkin saya harus sambil nonton, mungkin sambil bawa cemilan. Dan mungkin kata Teh Wipa itu yang terakhir itu apa tadi Teh? bikin deadline. Iya, bikin deadline ya. Jadi pas saya mau mengerjakan, mungkin dicatat di handphone. Nah ketika saya buka handphone pasti ingat nih, misalkan sekarang deadline-nya PAI misalkan ya. Nah jadi ingat, wah 2 hari lagi nih. Nah jadi ada semangat gitu. Mungkin dari saran saya Pak yang saya dapatkan mungkin seperti itu ya. Kalau dari Kang Galang juga mungkin bikin schedule ya. Jadi mungkin lebih ke mengatur waktu ketika di setiap minggu, misalkan Senin sampai Kamis kan kita kuliah ya. Jadi itu berfokus pada kuliah dan ya belajar. Ketika Jumat, Sabtu, Minggu kan weekend. Nah itu ketika saya harus ya holiday ya, weekend gitu, harus bermain Atau sama juga bisa membagi waktu Teh Dita antara mengerjakan tugas sama main. ya. Iya. Nah mungkin kayak gitu, itu sih yang saya dapatkan. Jadi
saya lebih pikirannya itu lebih terbuka, dan ketika saya mendapatkan saran-saran dari teman-teman, mungkin saya ada semangat sedikit dan bisa untuk mengatur jadwal ketika saya mau pergi ataupun mau mengerjakan tugas. Mungkin seperti itu. Hebat sekali ya Dita ini, apa ya, bisa memberikan apa, bukan mengetahui kesalahannya di mana, terus kayak bisa menjelaskan. Oke, di sini Dita sudah apa ya, menyadari kesalahannya gitu, dan bisa apa namanya, memberi apa ya, menerima masukan dari kalian juga, dan ternyata sudah menjadi motivasinya untuk Teh Dita sendiri. Nah, berarti Teh Dita di sini saya akan memberikan PR untuk Teh Dita buat minggu kedepannya untuk menjadi lebih baik juga. Nah, di sini Teh Dita bisa kayak ngasih schedule kepada Teh Dita, terus Teh Dita dari Teh Rifa apa, memberikan deadline sendiri gitu, kayak tidak sesuai pas kayak seperti dari dosennya. Terus apa lagi tadi, bawa cemilan. Bisa juga membawa cemilan kayak biar nggak bosan kayak gitu ketika sendirian. Nah, seperti itu untuk mungkin pekerjaan rumah Teh Dita ya. Nah, di sini mungkin kan udah dapat juga saran dari teman-teman kayak gitu ya. Kan tadi Teh Dita itu ada di skala 4, dimana Teh Dita merasa itu apa, malas banget ya. Nah, ketika sudah di akhir sesi konsen kali ini, Teh Dita mungkin udah ada di sesi berapa? Di skala berapa? Mungkin untuk skala ada di skala 6 mungkin. 6, hebat ya, berarti naik 2 poin. Bisa dijelaskan kenapa bisa seperti itu? Karena yang pertama itu ketika saya tadi dijelaskan bahwa saya itu punya rasa malas ya. Dan ketika saya menceritakan semua permasalahan yang saya alami sekarang, dan saya bercerita kepada Kang Galang, dan kemudian nanya kepada teman-teman, nah saya itu mendapatkan saran dan motivasi agar tidak malas belajar, terutama dari Teh Wifa dan Kang Galang, mungkin Kang Rafi juga ya, mungkin seperti itu sih. Jadi ketika saya mendapatkan motivasi tersebut, solusinya yang tepat, jadi hati saya itu tergerak untuk tidak terlalu malas, jadi ada rasa semangat untuk mengerjakan tugas. Alhamdulillah, kita bisa merasakan, hebat ya Teh Dita ini. Oke, pesan dan kesan terhadap sesi konseling kelompok ini seperti apa? Mungkin untuk kesan-pesannya itu, terima kasih banget ya buat Kang Galang, karena dari awal konseling kelompok ini Kang Galang sudah memberikan clue, atau bukan clue tapi lebih menjelaskan, terutama dalam tadi yang pertama itu menjelaskan tentang konseling kelompok itu seperti apa. Dan kemudian setelah saya menjelaskan permasalahan yang saya alami, Kang Galang tidak hanya Kang Galang saja yang memberikan solusi, tetapi teman-teman juga membantu saya untuk memecahkan permasalahan saya. Mungkin seperti itu sih, karena terima kasih juga karena teman-teman sudah siap untuk untuk ngasih saran sama saya. Jadi ketika saran dari teman-teman, saya bisa menerima dan mungkin akan dilakukan ketika tadi membuat schedule dan cara-cara lain. Jadi seperti itu sih dari saya. Oke, mungkin kesannya dari Teh Dita sekarang. Oke, mungkin kesannya itu terima kasih kepada teman-teman mungkin ya, karena saya merasa bahagia ketika saya mencurahkan permasalahannya kepada teman-teman, tapi teman-teman sangat terbuka sekali sama saya. Dan ketika saya kan biasanya ya ketika biasanya suka ada yang gawelkan, tetapi saya sangat bahagia sekali karena mampu untuk memecahkan permasalahan yang saya alami. Jadi sangat bahagia sekali mendapatkan respon baik dari teman-teman. Mungkin seperti itu kan. Kesan-kesan dari yang lainnya mungkin ada? Kalau dari saya mungkin saya juga bersyukur sekali mungkin ya kalau misalkan apa yang tadi saya sampaikan sama Teh Dita bisa bermanfaat juga untuk Teh Dita, mungkin seperti itu. Jadi ada kesannya nggak
kesan dari sesi konseling ini. Kesan dari sesi konseling ini mungkin karena adanya sesi konseling ini mungkin kita semua dapat berkumpul ya. Karena jarang ya karena jarang sekali mungkin ya melakukan sesi konseling kelompok bersama kalian gitu lah. Oke, mendapatkan hal yang baru gitu. Iya. Oke, mungkin kita sudah ada di akhir acara, akhir sesi konseling. Nah, untuk 2 permasalahan lagi yang Teh Wifa sama Kang Raffi bisa dilakukan di minggu depan aja ya, karena waktunya udah terbatas gitu. Jadi terima kasih, alhamdulillahirobbilalamin, si konseling ini sudah selesai. Saya Galang Putra Pribadi izin mengundurkan diri dari forum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam